Hai Boloku, Assalamualaikum, ketemu lagi dalam kisah kasus. Fitria Anggraini, perempuan muda berusia 25 tahun ini merupakan seorang janda dengan 2 anak yang sehari-hari tinggal di Dusun Tanggulangin, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal. Namun, terkadang Fitria Anggraini yang akrab disapa Eni ini juga menginap di kamar kosnya yang tak jauh dari tempat kerjanya. Dengan latar belakang pendidikan formal yang minim dan keterampilan, dia mencoba peruntungan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di daerah wisata Nglimut, Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Namun, Eni merasa ternyata penghasilan dari menjadi pemandu lagu tak seperti yang diharapkannya. Pendapatannya hanya dari tips pengunjung saja. Tentu saja tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya, juga untuk kedua anaknya yang ditinggalkan di rumah orang tuanya. Apalagi, sebagai pemandu lagu, ia tentu membutuhkan kosmetik demi menunjang penampilannya. Kebutuhan yang tak sebanding dengan pemasukannya. Inilah yang akhirnya membuat Eni kerap meminjam uang kepada beberapa pelanggan di tempat karaoke dia bekerja. Eni berutang 500.000 kepada salah satu pelanggannya, Didik Ponco Sulistyo, pria berusia 28 tahun, warga desa Puguh, Kecamatan Boja, Kendal. Didik yang merupakan suami dari Lestari, teman seprofesi Eni. Selain itu, Eni dan Lestari sudah berteman dekat sejak mereka masih sama-sama di bangku sekolah. Didi ini memang dikenal hobi ke tempat hiburan dan cukup royal. Diam-diam, hubungan antara Eni dan Didi ternyata lebih dekat dari sekedar teman ataupun pelanggan. Mereka sebenarnya memiliki hubungan spesial tanpa sepengetahuan Lestari. Sementara Didi dan Lestari sudah menikah sejak 2015 lalu, meskipun mereka ini hanya nikah siri dan telah memiliki 2 orang anak. Didi yang sehari-hari merupakan pengangguran ini adalah mantan residivis. Dia telah 2 kali mendekam dalam jeruji besi untuk kasus curanmor. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Lestarilah yang setiap hari terpaksa bekerja di tempat karaoke bersama dengan teman sekolahnya Fitria Anggraini. Kisah mengerikannya bermula ketika Kasyati, wanita berusia 41 tahun, warga Ngabean, Boja, Kendal. Pagi itu sekitar pukul 6 pada Jumat tanggal 23 Februari 2018, hendak ke pasar dengan mengendarai motornya. Tiba-tiba saja di tengah jalan ada seseorang yang memukulnya dari belakang, dan begitu Kasyati terjatuh, motornya langsung dibawa kabur orang itu. Beruntungnya, Kasyati masih bisa mengenali ciri-ciri orang tersebut dan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Petugas segera melakukan pengejaran dan pencarian. Dan di hari yang sama, yaitu masih pada tanggal 23 Februari, petugas berhasil mengamankan seorang pria terduga pelaku yang tak lain ternyata adalah Didi, suami Lestari. Dalam upaya penggeledahan dan pencarian barang bukti, petugas mendatangi rumah Didi yang ada di Dusun Kerajaan, Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah, di bagian inilah hal mengejutkan sekaligus mengerikan terungkap, Boloku. Di saat polisi sedang memeriksa bagian dalam rumah Didi, petugas merasa curiga saat melihat bagian bak mandi bagian dalamnya tampak ada cor-coran semen yang belum kering. Merasa curiga, jangan-jangan ada barang bukti lain terkait perkara begal yang sedang dihadapi Didi. Petugas langsung melakukan pembongkaran bak kamar mandi dengan disaksikan beberapa perangkat dan juga warga setempat. Namun, betapa kagetnya mereka semua ketika bak mandi itu berhasil dibongkar, tampaklah sesosok tubuh wanita dengan hanya memakai pakaian dalam bagian atas saja dan dengan tangan terikat. Sekujur tubuhnya telah penuh dengan lumuran pasir dan semen. Wanita itu bisa dikenali yang tak lain adalah Fitria Anggraini alias Eni. Apa yang terjadi pada Eni sebenarnya, Boloku? Menurut pengakuan Didi, hari itu pada tanggal 16 Februari 2018, Didi datang ke rumah orang tua Eni di Margosari untuk menjemput Eni. Didi beralasan kepada ibunda Eni bahwa dia ingin mengajak Eni menjenguk istrinya Lestari yang sedang dirawat di rumah sakit. Ibu Eni yang sudah beberapa kali melihat Eni dijemput oleh Didi mengizinkan saja anak perempuannya itu pergi karena mereka tahu Didi memang suaminya Lestari, teman dekat Eni.
Masih berdasar keterangan Didik, setelah dirinya dan Eni menjenguk Lestari, kemudian Didik mengajak Eni menuju rumahnya di Dusun Kerajaan, Desa Puguh, Kecamatan Boja, dengan alasan akan mencucikan baju kotor milik Lestari. Sesampainya di rumah Didik, mereka berdua yang memang memiliki hubungan asmara ini lantas melakukan hubungan layaknya suami istri. Didik mengakui pula bahwa memang dia dan Eni sudah 4 bulan berselingkuh tanpa sepengetahuan Lestari. Nah, setelah mereka selesai enak-enak, Eni menuju kamar mandi untuk mencuci baju. Saat itulah Didik menghampiri Eni dan menanyakan uang yang dipinjam Eni sebesar Rp500.000 dahulu. Mendengar Didik menagih, Eni marah dan mengatakan kata-kata yang menurut Didik sangat kasar dan menyakiti hatinya. "Uang segitu saja ditagih-tagih terus. Dasar laki-laki Mukundo kamu," ucap Eni pada Didik. Sebagai informasi ya boloku, laki-laki Mukundo sama artinya adalah laki-laki modal burung doang. Ucapan Eni itulah yang sontak saja membuat Didik naik pitam karena merasa harga dirinya dihina. Lantas, Didik segera mendekati Eni dan membuatnya kesulitan bernafas. Meskipun Eni sempat melawan, namun kemudian wanita itu pada akhirnya benar-benar tak mampu bernafas lagi. Menyaksikan ini, kepanikan segera menghantui Didik. Dia berpikir keras mencari cara untuk menghilangkan jejak. Kemudian dia punya ide, memasukkannya ke dalam bak mandi dan menimbunnya dengan pasir dengan tujuan agar tak berbau. 2 hari berselang, ternyata perkiraan Didik meleset. Mulai timbul bau tak sedap dari kamar mandinya. Kemudian Didik pergi keluar rumah untuk membeli semen. Lalu dicorlah bak mandinya itu dengan adukan semen itu. Lalu Didik pergi menjemput istrinya, Lestari, dan bersikap biasa saja seolah tak pernah terjadi apa-apa di rumah itu. Lestari sempat heran dan bertanya pada suaminya, kenapa bak mandi mereka disemen lagi? Didik beralasan karena bak mandi itu bocor. Keesokan harinya, ternyata menurut Didik, masih keluar sedikit bau tak sedap dari bak mandi itu. Kepada istrinya, Didik mengatakan septic tank mereka ada kebocoran sehingga menimbulkan bau. Begitu istrinya pergi keluar rumah, kembali Didik membuat adukan semen dan ditambah lagi bak mandi itu. Tetangganya beberapa sempat melihat saat Didik 2 kali membuat adukan semen di samping rumahnya dan mereka bertanya. Didik mengatakan bahwa ia akan menempel bak mandinya yang sedang bocor. Hingga pada 23 Februari saat Didik kembali beraksi untuk merampas motor di jalan itulah milik Ibu Kasyati yang kemudian tertangkap dan itulah yang menjadi awal mula terungkapnya kebusukan Didik. Namun pengakuan berbeda diungkapkan oleh Lestari, istri Didik. Lestari mengatakan kepada petugas bahwa dirinya saat kejadian tidak pernah sakit apalagi dirawat di rumah sakit seperti keterangan suaminya sebelumnya. Yang benar, menurut Lestari, pada tanggal 16 Februari mereka sekeluarga pergi ke Semarang untuk merayakan ulang tahun anak mereka. Lalu, sesudahnya, Didik meminta istri dan anaknya menginap di rumah orang tua Lestari di Bendungan, Semarang. Kemudian, Didik berpamitan akan pulang ke rumah dulu dengan alasan untuk bersih-bersih rumah. Saat itulah, diduga kuat, Didik mengajak Eni ke rumahnya untuk bermesraan hingga berujung peristiwa mengerikan itu. Setelah Eni ditemukan, tepatnya 6 hari setelah dicor dalam bak mandi dan 7 hari sejak dinyatakan tak pulang lagi oleh keluarganya, segera dilakukan autopsi guna memastikan penyebab kematiannya. Sementara Didik Ponco Sulistyo, pria itu kali ini kembali harus mendekam dalam tahanan dalam waktu yang jauh lebih lama. Dia dijerat dengan pasal berlapis, yakni dengan Undang-Undang KUHP pasal 338, 339, dan 3340. Ancaman hukumannya adalah hukmat atau kurungan maksimal seumur hidup atau setidaknya 20 tahun kurungan. Kepada petugas, Didik mengaku menyesal melakukan itu pada Eni. Dia juga mengaku sering dihantui dan ditampakkan sosok Eni saat dalam tahanan, seolah sosok Eni ingin menuntut balas padanya. Sementara keluarga Eni di kampung, ayah, ibu, dan 2 anaknya dirundung duka yang sangat mendalam atas kepergian Eni dengan cara yang sangat memilukan.
Bagi mereka, Eni adalah anak kesayangan orang tuanya dan anak yang berbakti. Menurut keluarga, Eni selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka meskipun awalnya keluarga tidak tahu apa pekerjaan Eni. Nah boloku, begitulah kisah kasus kita kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Terima kasih yang sudah nyimak, jaga diri kalian, see you, wassalamualaikum.